Selamat pagi Bapak Hans dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Ju akan mempresentasikan tentang understanding strategies. Tapi sebelum itu, kami memperkenalkan diri dahulu, dimulai dari Nama saya Dewi Mulyawati dengan 003. Nama saya Nintania Jona Angelika Bere dengan NIM 031. Saya Selin dengan NIM 23037. saya Gerardus Kevin dengan NIM 041. Oke, pada pembahasan kali ini ada 4 subbab yang dimana terdiri dari goals, the concept of strategy, corporate level strategy, dan business unit strategies. Oke, kita akan masuk ke slide introduction, yang dimana ada understanding strategies. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat strategis yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dan strategi organisasi. Strategi yang dipilih oleh setiap perusahaan itu sangat bervariasi, tergantung pada tujuannya, lingkungan eksternal, dan kompetensi internalnya. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus dirancang secara spesifik agar sesuai dengan strategi yang diadopsi. Proses perancangan sistem pengendalian mencakup identifikasi tujuan utama, analisis risiko, dan penentuan indikator kinerja yang tepat agar seluruh organisasi bergerak selaras menuju strategis. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana strategi terbentuk dan diimplementasikan sangat penting agar sistem pengendalian yang dikembangkan mampu mendorong perilaku yang sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Oke, yang berikutnya ada goals. Walaupun sering dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki tujuan, sebenarnya perusahaan merupakan entitas buatan tanpa jiwa, sehingga tujuan-tujuannya ditetapkan oleh pimpinan, biasanya CEO dan manajemen senior, serta disahkan oleh dewan direksi. Banyak perusahaan besar mempertahankan misi dan tujuan yang awalnya ditetapkan oleh pendirinya, sehingga nilai-nilai dan orientasi strategis tersebut berlanjut selama beberapa generasi. Misalnya, Henry Ford mendirikan Ford Motor Company dengan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan Walt Disney dan Sam Walton menetapkan standar yang terus berpengaruh. Tujuan-tujuan ini tidak hanya mencakup aspek profitabilitas, tetapi juga meliputi komitmen terhadap karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, perusahaan dapat mengarahkan seluruh sumber dayanya untuk mencapai sasaran jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada profitability. Profitabilitas itu adalah tujuan utama dalam bisnis, karena tanpa keuntungan yang cukup, perusahaan tidak dapat mendanai operasional atau berinovasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, profitabilitas sering diukur melalui return on investment atau ROI yang menggabungkan dua komponen utama, yaitu margin keuntungan dan perputaran investasi. Margin keuntungan itu adalah menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan. Sedangkan perputaran investasi yaitu mengukur efisiensi penggunaan investasi dalam menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh di sini, jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan 5% dari penjualan dengan perputaran investasi 2,5 kali, maka ROI yang dihasilkan adalah 12,5%. Konsep ini membantu manajer untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap dolar investasi menghasilkan nilai yang optimal. Pemimpin seperti Jack Welch pernah menekankan pentingnya memimpin pasar sebagai cara untuk mencapai ROI yang menguntungkan. Selanjutnya, maximizing shareholder value. Konsep maksimalisasi nilai pemegang saham mulai banyak diperbincangkan pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan asumsi bahwa tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan harga saham di pasar. Namun dalam praktiknya, banyak manajer yang lebih memilih untuk mencapai keuntungan yang memadai daripada mengejar keuntungan maksimum secara teoritis. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, keterbatasan alternatif, yaitu tidak semua alternatif dapat diidentifikasi dan dianalisis secara menyeluruh, sehingga pencarian keuntungan maksimum menjadi tidak realistis. Yang kedua itu pertimbangan etika dan stakeholder lain. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, dan komunitas. Contoh klasiknya adalah filosofi Henry Ford yang memilih untuk mendapatkan keuntungan yang wajar agar manfaat tidak hanya dinikmati oleh pemegang saham, melainkan juga oleh konsumen dan pekerja. Pendekatan yang seimbang ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Selanjutnya, risk and profitability. Pengambilan resiko merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam mengejar profitabilitas. Setiap keputusan investasi membawa potensi resiko yang harus diukur secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Beberapa perusahaan lebih mengutamakan pelestarian aset daripada mengejar pertumbuhan agresif, terutama dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil. Contohnya, pada krisis keuangan Asia tahun 1996 sampai 1998, di mana bank-bank di pasar yang sedang berkembang melakukan pinjaman dengan potensi keuntungan yang tinggi tanpa memperhitungkan risiko yang mendalam, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan finansial. Oleh karena itu, dalam sistem pengendalian manajemen, pengukuran dan manajemen risiko harus menjadi komponen yang penting agar setiap langkah strategis dapat dilakukan dengan perhitungan yang matang. Selanjutnya, multiple stakeholder approach. Menjelaskan perusahaan modern harus melayani banyak pemangku kepentingan, bukan hanya pemangku saham. Nah, pemangku kepentingan utama itu meliputi dari pemegang saham, yaitu penyedia modal dan pendukung investasi, kedua pelanggan, sebagai penerima produk dan jasa yang menentukan permintaan pasar, selanjutnya karyawan sebagai sumber daya manusia yang menjalankan operasional perusahaan, lalu pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku dan layanan pendukung, dan yang terakhir komunitas, yaitu lingkungan sekitar dan masyarakat yang terdampak oleh operasional perusahaan. Contohnya itu dalam kasus Acer, jadi pada tahun 2005, Acer Group menunjukkan keberhasilan sebagai salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia dengan penjualan hampir mencapai $7 miliar dan menguasai 4% pangsa pasar global. Nah, keberhasilan ini didukung oleh pendekatan manajemen yang mengutamakan semua pemangku kepentingan. Acer sendiri tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, diikuti oleh karyawan, pemegang saham, serta bank, pemasok, dan masyarakat. Nah, dengan cara ini perusahaan berhasil menjaga keseimbangan dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam bisnisnya, sehingga mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, konsep of strategy. Nah, strategi adalah rencana atau arah yang diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses perumusan strategi ini mencakup yang pertama analisis lingkungan eksternal, yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari pasar, pesaing, regulasi, serta tren ekonomi dan teknologi. Lalu yang kedua itu analisis lingkungan internal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, terutama kompetensi inti atau core competencies yang membedakan perusahaan dari pesaing. Nah, menurut Kenneth Andrews, strategi yang efektif adalah yang mampu mencocokkan kompetensi inti internal dengan peluang eksternal. Proses ini menghasilkan peta jalan bagi organisasi dalam menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan juga mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, level of strategy. Nah, di tabel ini menunjukkan bahwa dalam sebuah perusahaan ada dua tingkatan strategi, yaitu yang pertama strategi tingkat corporate, yaitu apa yang diputuskan. Artinya di tingkat ini pimpinan perusahaan atau kantor pusat menentukan di mana kita atau bisnis apa yang akan dijalankan nantinya. Contoh keputusannya itu yang pertama single industry, artinya fokus pada satu jenis bisnis saja. Lalu yang kedua related diversification, yaitu menjalankan beberapa bisnis yang saling berkaitan sehingga bisnis saling mendukung. Dan in related diversification, yaitu menjalankan bisnis di bidang yang berbeda-beda tanpa hubungan langsung. Yang kedua itu ada di strategi tingkat unit bisnis atau business unit strategy. Yang diputuskan itu di tingkat ini setiap unit bisnis menentukan bagaimana cara kita bersaing di pasar masing-masing. Contoh keputusannya itu yang pertama, menentukan apakah unit bisnis harus fokus untuk memperbesar pangsa pasar, mempertahankan posisi yang ada, atau memaksimalkan keuntungan dengan biaya serendah mungkin. Lalu yang kedua, menentukan apakah cara bersaingnya adalah dengan menawarkan produk dengan cara rendah atau dengan cara memberikan keunggulan inovasi atau kualitas yang berbeda. Intinya itu di tingkat korporat, pimpinan memutuskan jenis bisnis apa yang akan dijalankan nantinya, sedangkan di tingkat unit bisnis, masing-masing unit menentukan cara bersaing di pasar agar bisa sukses. Dari kedua tingkat ini harus bekerja sama dan selaras agar perusahaan secara keseluruhan dapat mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya ada corporate level
strategis. Nah, di tingkat korporat, perusahaan itu dapat memilih beberapa pendekatan strategis utama. Yang pertama itu ada single industry firms, perusahaan yang berfokus pada satu industri saja, memanfaatkan keahlian spesifik untuk mendominasi pasar di bidang tersebut. Misalnya McDonald's atau Wrigley. Yang kedua ada related diversification, perusahaan yang menjalankan unit bisnis di beberapa industri yang memiliki keterikatan, sehingga dapat saling berbagi sumber daya dan kompetensi inti. Misalnya Procter dan Gamble yang mengelola produk-produk konsumen dengan sinergi dalam pemasaran dan distribusi. Yang ketiga ada unrelated diversification, perusahaan yang memiliki unit bisnis di berbagai industri tanpa hubungan operasional langsung, biasanya dengan fokus pada keuntungan finansial, misalnya Textron. Nah, setiap pendekatan memiliki implikasi terhadap cara sistem pengendalian manajemen dirancang. Misalnya perusahaan dengan diversifikasi terkait mungkin mengintegrasikan proses pengendalian yang memungkinkan transfer pengetahuan dan sumber daya. Sedangkan perusahaan dengan diversifikasi tidak terkait akan lebih menekankan pada pengawasan finansial terpusat. Selanjutnya ada bisnis unit strategis. Unit bisnis harus mengembangkan strategi tersendiri agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Dua aspek utama yang menjadi fokus adalah misi unit bisnis dan keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada gambar exhibit 2.5 tentang bisnis unit mission, the BCG model. BCG model atau Boston Consulting Group Matrix adalah alat strategi membantu perusahaan dalam mengelompokkan unit bisnis atau produk berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatifnya. Nah, dalam diagram ini ada 4 kategori utama. Yang pertama ada STAR, ciri-cirinya yaitu pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan pasar tinggi. Maknanya produk atau unit bisnis ini sangat menguntungkan dan berkembang pesat, namun tetap membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisinya. Strateginya harus terus berinvestasi untuk menjaga pertumbuhan dan mempertahankan posisi pasar. Yang kedua ada question mark, ciri-cirinya yaitu pangsa pasar rendah tetapi berada di pasar yang tumbuh cepat. Maknanya bisa menjadi star jika dikelola dengan baik atau justru gagal berkembang dan menjadi dog. Strateginya yaitu perusahaan harus memutuskan apakah akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan pangsa pasarnya atau meninggalkannya jika tidak menguntungkan. Yang ketiga ada cash flow. Ciri-cirinya yaitu pangsa pasar tinggi tetapi berada di pasar yang pertumbuhannya lambat. Maknanya produk ini menghasilkan banyak uang bagi perusahaan tapi tidak membutuhkan banyak investasi tambahan. Strateginya yaitu memaksimalkan keuntungan dan gunakan hasilnya untuk mendanai pertumbuhan di kategori lain seperti star atau question mark. Yang keempat ada dog. Ciri-cirinya yaitu pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan pasar juga rendah. Maknanya yaitu produk atau unit bisnis ini biasanya tidak menghasilkan banyak keuntungan dan memiliki potensi pertumbuhan yang rendah. Strateginya yaitu jika produk tidak dapat ditingkatkan atau menguntungkan, lebih baik dihentikan atau dijual. Kesimpulannya, BCG model membantu perusahaan menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Star dan question mark butuh investasi, cash flow menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk investasi lain, sementara dog sebaiknya dipertimbangkan untuk dihentikan jika tidak memberikan nilai tambah. Nah, yang selanjutnya ada gambar dari 2.6 tentang business unit mission, the General Electric Planning Model. Nah, model ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelompokkan unit bisnis berdasarkan 2 faktor utama. Yang pertama ada daya tarik industri, yaitu seberapa menarik industri tersebut, misalnya dari segi pertumbuhan, profitabilitas, dan persaingan. Yang kedua ada kekuatan bisnis, seberapa kuat posisi perusahaan dan industri tersebut, misalnya dari segi pangsa pasar dan keunggulan kompetitif. Nah, model ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang A ada the portfolio matrix. Bagian ini membagi unit bisnis menjadi 9 kategori berdasarkan daya tarik industri dan kekuatan bisnisnya. Yang pertama ada winners atau pemenang, unit bisnis yang kuat dan berada di industri yang menarik. Yang kedua ada question marks atau tanda tanya, industri yang menarik tapi unit bisnisnya masih lemah. Yang ketiga ada average business atau bisnis rata-rata tidak terlalu kuat tetapi masih bisa bertahan. Yang keempat ada profit producers atau penghasil keuntungan, bisnis di industri yang kurang menarik tetapi masih bisa menghasilkan keuntungan. Dan yang kelima ada losers atau pecundang, unit bisnis yang lemah dan berada di industri yang tidak menarik. Yang B ada recommended business strategy atau strategi bisnis yang direkomendasikan. Nah, bagian ini memberikan strategi yang cocok untuk setiap kategori bisnis. Yang pertama itu ada invest atau grow, untuk bisnis yang kuat di industri yang menarik. Nah, perusahaan sebaiknya menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk berkembang. Yang kedua ada earn atau protect, untuk bisnis yang masih bisa bertahan tapi tidak perlu investasi besar, fokus pada mempertahankan keuntungannya saja. Yang ketiga ada harvest atau divest, untuk bisnis yang kurang menarik dan kurang kuat, perusahaan bisa mengambil keuntungan sebelum meninggalkan bisnis tersebut. Dan yang keempat ada dominate, delay, atau reverse. Nah, untuk bisnis yang berada di industri yang menarik tapi tidak cukup kuat, bisa mencoba untuk bertahan atau kuat jika tidak ada potensi pertumbuhannya. Jadi kesimpulannya model ini lebih fleksibel dibandingkan dengan BCG Matrix karena mempertimbangkan lebih banyak faktor. Perusahaan bisa menggunakan model ini untuk menentukan strategi terbaik bagi setiap unit bisnis. Apakah akan mengembangkan, mempertahankan, atau melepas bisnis tersebut.
Baik, selanjutnya adalah industri analisis quarters 5 forces. Industri analisis quarters 5 forces adalah analisis industri yang menjelaskan langkah penting untuk memahami dinamika pasar dan menentukan strategi yang tepat. Model 5 forces dari Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan utama yang mempengaruhi daya saing suatu industri. Yang pertama, intensitas persaingan. Seberapa ketat persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama dipengaruhi oleh jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, dan hambatan keluar. Yang kedua, kekuatan tawar pembeli. Seberapa besar pengaruh pelanggan dalam menetapkan harga dan kualitas tergantung pada jumlah pembeli, biaya pindah, dan seberapa penting produk bagi mereka. Lalu yang ketiga, kekuatan tawar pemasok. Ketersediaan dan kekuatan pemasok dalam menentukan harga serta kualitas bahan baku atau input lain yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, ancaman pendatang baru. Seberapa mudahnya pendatang baru memasuki pasar yang bergantung pada modal yang dibutuhkan, hambatan teknis, dan reaksi dari perusahaan yang sudah ada. Lalu yang terakhir, ancaman produk pengganti. Jadi adanya produk atau layanan alternatif yang dapat menggantikan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, dengan memahami kelima faktor ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area strategis yang perlu diperkuat untuk mengatasi ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang pasar. Lalu yang selanjutnya menjelaskan 4 posisi strategi bersaing berdasarkan diferensiasi kemampuan perusahaan dalam membedakan produknya dan biaya relatif atau kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya. Yang pertama, cost com differentiation advantage atau keunggulan biaya dan diferensiasi. Yang pertama, posisi terbaik dalam persaingan. Yang kedua, perusahaan mampu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Lalu contohnya adalah Toyota yang menghadirkan mobil berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu yang kedua ada differentiation advantage atau keunggulan diferensiasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk unik dan berbeda dibanding pesaing. Yang kedua, perusahaan dapat menjual dengan harga lebih tinggi karena keunggulan produknya. Lalu contohnya ada Apple dengan produk inovatif dan desain eksklusif. Yang ketiga, low cost advantage, keunggulan biaya rendah. Dibagi menjadi 3, yaitu fokus pada efisiensi produk untuk menekankan biaya. Yang kedua, produk dijual dengan harga lebih murah dibandingkan pesaing. Lalu contohnya adalah Walmart yang menawarkan harga lebih murah karena efisiensi rantai pasokan. Lalu yang keempat, stuck in the middle, terjebak di tengah. Dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, tidak memiliki keunggulan biaya maupun diferensiasi. Lalu yang kedua, perusahaan sulit bersaing karena harga tidak lebih murah dan produk tidak lebih unggul. Lalu contohnya, perusahaan yang gagal menentukan strategi utama sehingga kalah bersaing. Jadi perusahaan harus memilih strategi yang tepat untuk bersaing melalui biaya rendah, diferensiasi atau kombinasi keduanya agar memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Lalu bagian selanjutnya menunjukkan rantai nilai, yaitu semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dari awal hingga akhir dalam menciptakan produk atau layanan. Tahap yang pertama adalah tahapan utama dalam rantai nilai, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah product development atau pengembangan produk. Proses riset dan inovasi untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, manufacturing atau produksi, proses pembuatan produk secara efisien dan berkualitas. Yang ketiga adalah marketing and sales, atau pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran dan promosi agar produk dikenal dan dibeli oleh konsumen. Lalu yang terakhir, service atau logistik atau layanan dan logistik. Pengiriman produk dan layanan purna jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada aktivitas pendukung atau support activities. Dibagi menjadi 3, yaitu finance, yaitu yang pertama finance atau keuangan, mengelola dana untuk operasional bisnis. Lalu yang kedua human resources, sumber daya manusia, merekrut dan mengembangkan tenaga kerja. Yang ketiga informasi teknologi atau teknologi informasi, menggunakan teknologi untuk efisiensi bisnis. Jadi rantai nilai membantu perusahaan untuk memahami bagaimana setiap aktivitas memberikan nilai bagi pelanggan. Dengan mengoptimalkan biaya dan meningkatkan nilai setiap tahap, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan secara kompetitif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.